kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Minta buat dipotong anggaran perjalanan dinas. DPRD. Dia terus DPRD-nya bilang ya itu berlaku buat gubernur dan wagub. Takutnya dipakai sama Sudah saya kesini ngopi minum. Kamu butuh kue nih, butuh buah atau kue ya? Keluarin aja yang ada. Keluarin yang ada. Coca-Cola mau? Satu digilir ya Pak. Berani menteri ya sampai 430 lah, 430 yang lewat 45 Yang kemarin pas waktu jalan-jalan kan Pak bilang Pak yang kalau gubernur wakilnya bisa Bapak Bambang Deha. Yang itu aku Pak Bambang Deha dan Pak Jarod Saiful. Nah kan itu kan dari PDIP. Ya Pak Bambang Deha harus bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah kan harus PDIP harus mengajukan 2 nama. Misalnya dia berandai-andai. Kayak saya lebih suka siapa ya saya yang kenal dong, Jarod atau Bambang Deha. Walaupun mereka lebih senior, lebih pintar dari saya nggak apa-apa. Orang kalau sudah politik, nanti kalau 2017 gimana dia saingannya? Aku sih nggak masalah. Kalau yang lebih baik dari saya kenapa mesti saing dia? Saya sih orangnya itu santai aja. Kalau yang lebih baik dari saya kenapa mesti saya yang begitu? Coca-Cola nggak Coca-Cola? Coca-Cola juga. Mungkin itu masih proses kejaksaan. Kalau bilang itu status, harusnya kejadian itu juga menimpa provinsi juga dong. Upah pungut seperti itu kan hampir semua mereka. Ya dia satu. Kosong tinggal 2. Dua yang kebagian siapa aja udah. Sakti yang minum. Jadi dari PDIP Bambang Deha memang diajukan gitu ya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kan mesti pakai Gerindra juga. Tapi juga lagi pun juga belum ada kepastian Ibu Megawati akan mencapreskan Pak Jokowi, jujur aja. Belum kok. Bukan kayak gitu. Saya sih pikir Pak Jokowi nggak keluar. Saya nggak keluar juga gitu loh. Ya lebih enak itulah di belakang meja aja ada bumper di depan. Jadi belum politik nggak bisa tebak lagi. Ini kan ancang-ancangnya gitu Pak. Ya kita pikirin kan yang terbaik seperti apa. Mungkin kalau saya ditanya kalau Anda mau kalau jadi gubernur wakilnya mau siapa? Ya saya mau ya kayak model Bambang Deha atau model Jarod gitu kan. Kalau bilang yang terutama siapa? Ya Jarod dong. Kalau mau pilih. Kenapa? Karena Jarod kan dia juga masuk majalah Tempo kan, termasuk kelompok kepala daerah yang terpilih. Nah, saya kenal dia dari tahun 2006. Dia wali kota Blitar, aku bupati Belitung, Gunung Timur. Udah kenal dia. Pak, tapi kalau untuk tokoh dari Gerindra sendiri Pak, ke siapa Pak? Kan bukan dari PDIP Pak. Itu yang saya bilang, secara etika Gerindra harusnya nggak mengajukan nama lagi, kan udah saya. Tapi kalau orang politik kan kita nggak bisa tebak juga kan. Kalau si Taufik nggak mau, dia ngotot mau ngajuin Sanusi gimana dong? Politik mah susah lah, jadi kalau politik nggak ada lu pikirin serius gitu ya. Mesti antara sadar nggak sadar itu tuh. Kalau sadar kamu pusing. Jadi mesti antara sadar nggak sadar baru nyaman hidupnya. Agak susah. Yuk, coba lagi. Next. Pak, tadi Pak Adlijan katanya Bapak termasuk salah satu cawapresnya Pak Prabowo, itu gimana Pak? Iya, itu juga Yang masalah baik baru lah. Ya kita sebagai orang partai ya harus ikut kan kalau partai perintah kan. Tapi dalam hal ini kan saya nggak tahu pertimbangan partai apa.
Dulu kan hanya minta saya untuk mensukseskan Pak Jokowi. Nah sekarang tiba-tiba apakah hasil survei atau hasil apa saya nggak tahu gitu. Nah, mereka sekarang mulai berpikir kenapa tidak pasangan Ahok ini pasangan cawapresnya Pak Prabowo. Itu haknya partai kan. Ya kalau itu terjadi, ya gimana? Saya juga nggak ngerti. Masa lawan Pak Jokowi lucu juga ya. Kalau Pak Jokowi maju ya, aduh bingung juga. Tapi kalau Bapak sendiri Pak, siapanya Pak kalau misalnya diamanatkan, misalnya didaulat gitu Pak jadi. Aduh, mesti tanya dulu sama keluarga lagi nih. Istihara dulu Pak. Sudah papa di Bukit Batu nih. Pak, soal busway yang terbakar Pak, jadi pihak Transjakarta menyalahkan operator yang tidak maksimal dalam melakukan perawatan gitu Pak. Kita mesti penyelidikan dulu lah, penyidikan seperti apa. Makanya sudah ada beberapa orang pengen selidiki ada apa gitu. Kalau kita tanya secara jujur, kalau kita tanya jujur kepada sekali-sekali di sini aja lah, jadi capek itu ramai. Ini enak bener nih Pak Wagub. Duduk sini aja, tapi nggak ada rotinya nih, Sak. Kue-kue kok nggak ada nih. Kue sisain kan udah habis. Nah, itu soal Transjakarta. Makanya kemarin saya tanya sama beberapa operator, mau nggak kalian pakai produk ini? Benar nggak? Sebagian operator udah mulai pesan Scania. Kita bandingin ya. Saya tanya, misalnya kayak Bogota itu yang articulated, badan aluminium, mesin Scania atau sekelas Mercedes-Benz, berapa pasaran? Paling 5,8 M. Ngapain kamu beli barang 3,6, 3,8 M? Kalau setahun 2 tahun nggak jelas bodinya. Ini 20 tahun udah jelas. Kalau Anda hitung secara biaya lebih murah yang aluminium akhirnya gitu. Nggak sampai 2 kali harganya, anggaplah 2 kali pun kalau umurnya lebih panjang 10 tahun, 20 tahun harganya beda. Cuma kan mereka yang sengaja kan, tender itu sengaja dibuat tuh udah harga segini plafonnya gitu. Memang udah nggak niat beli yang itu. Kalau saya lihat gitu kan, nah ini perlu pembuktian nanti. Pembenaran di BPPT kan, speknya segala macam. Sekarang masa kita bikin spek sendiri sih? Kamu aja nyontek busway-nya nyontek Bogota kok. Kenapa sih busnya nggak mau nyontek Bogota? Aku nggak ngerti gitu loh. Ya kamu kan nyontek Bogota. Bogota udah sejak tahun 72. Dan kita jalur busway terpanjang di dunia loh daripada Bogota. Yang terpanjang aja, yang terpendek aja masih pakai barang bagus. Kenapa kamu terpanjang kok nekat pakai barang yang nggak jelas? Mesin Weichai, Candong, baru pernah aku dengar tuh dalam dunia ini. Contoh. Iya congtong apa itu aja, terus ada dindong apa tong-tong apa itu baru. Pusing aku bilang kayak gitu, nggak bisa dong. Kenapa kamu pakai yang setara Mercedes-Benz? Coba lihat bus-bus swasta. Pakai apa mereka? Hino, Scania, Mercedes, MAN. Kenapa nggak mau nyontek mereka gitu? Sederhana sebetulnya. Saya tanya sama di shop, kalian kok beli double kabin? Dapat tuh Isuzu, Ford, Fortuner. Kok kamu nggak bikin tender beli Fortuner dapatnya Jeep India gitu? Karena mereka udah ngarahkan ke situ. Kenapa waktu beli bus yang bagus nggak mau ngarahkan yang bagus? Mereka semua pembenarannya benar. Ya tuh kaprik-kaprik saja lah. Pusing amat aja pikir. Gak usah laporin juga udah dilaporin. Orang udah pakai lapor KPK masih bergerak loh. 3 triliun nilainya. Masa nggak mau bergerak? Nah suruh dia aja lah, pusing amat lah. Jadi operator yang ada sekarang itu perlu dievaluasi Pak. Jadi gini, operator-operator itu udah perlu dievaluasi apa? Batas kontrak kan cuma 5 tahun atau 6 tahun gitu, bus-bus itu. Harusnya udah nggak boleh jalan sebagian. Yang baru juga ada standar service. Dan operator selalu bilang begini, yang jeleknya saya aja kamu masih nggak cukup ngangkut orang. Karena butuh 1.700 bus kan. Kalau sekarang cuma yang jalan cuma 300 lebih, kamu mana berani menyetop saya? Nah sekarang kita sengaja beli. Kalau kita udah beli, kan untuk hitungan 7 menit. Kalau operator juga beli gimana? Biarin. Berarti Pak dengan Kita bikin headway-nya 1 menit. Kenapa nggak boleh? Setiap 1 menit ada bus. Jadi nggak usah ketakutan kelebihan bus gitu.
Tapi kita harus punya bus. Sehingga waktu mereka macam-macam, minimal tiap 10 menit, 15 menit masih ada bus. Kalau kamu macam-macam, mau jalan sendiri. Kamu nggak sesuai servis, ya coret. Kalau mau sesuai, ayo ikut. Nah, nanti yang ngatur ini siapa? PT Trans, ya, Transportasi Jakarta. Masih kan diumumkan Pak? Kita lagi ngurus di notaris. Udah tahu kok, udah fix. Berarti Pak, kondisi busway sekarang kan mogok, terbakar, berapa terus harus sampai itu karena memang minimnya armada, jadi mereka dipaksakan untuk jalan terus ya Pak ya? Bukan dipaksa, mereka yang mau jalan terus mau cari untung ya sama kayak Metro Mini. Kita mah mau stop. Kayak Metro Mini kan? Iya benar. Dia bilang, kamu kalau nggak ada saya mau naik apa? Alasan itu ya Pak ya? Kredit motor kamu. Karena pemerintah nggak pernah mau beli bus. Itu yang saya marah. Sudah bus tidak cukup, mau beli bus, kenapa beli bus yang nggak jelas? Bikin spesifikasinya gitu. Kenapa nggak mau beli yang bagus sekalian? Itu dia nggak bisa jawab. Ada indikasi itu markup sementara ini gitu loh. Laporan inspektorat. Nah, karena sudah berapa besar Pak? Saya nggak tahu. Kalau beli yang bagus untungnya dikit Pak. Kalau beli yang bagus untungnya dikit. Kenapa? Karena di Cina itu banyak barang bagus. Ini buatan Cina loh. BlackBerry kita semua buatan Cina. iPhone Cina. Siapa bilang Cina nggak bagus? Persoalannya dia juga bisa bikin yang mirip ini, harganya 10%. Itu masalahnya di Cina gitu. Nah sama kayak bus. Bisa aja, kan belum terbukti ya. Betul nggak spek mesin semua cc-nya? Bener. Tapi jangan-jangan metalurgi yang pengecoran logam ini sengnya lebih banyak 70%. Makanya lewat hawa lautnya karat gitu. Itu yang masalah. Kenapa? Karena harganya murah. Nah ini mesti dibedah. Kayak kasus damkar dibandingkan di Cina. Barang segini berapa? Wajar nggak metalurgi seperti ini? Berapa? Sasis begitu, body. Badan juga. Kalau kamu pakai plat stengnya Kongguan biskuit, sama itu beda loh. Sama, beda. Itu masih jelas. Ini juga kata Kijang waktu belum ada masih karoseri Kijang. Ini dempul-dempul zaman Kijang tahun 80-an lah. Waktu saya masih kuliah. Itu ada yang setengah tahun juga ada karatan. Kita masih peringkutnya masih karatan. Karena stengnya terlalu tipis. Macam-macam. Nah itu tunggu pembuktiannya lah. Ya tunggu aja lah. Tapi Biar kalau kapok. sampai itu terjadi, yang terbeli itu berarti ada proses pengawasan yang Itu tadi. beberapa Itu tadi. Memang kalau bukan kesalahan, ya saya terlalu naif aja. Saya berpikir ada BPKP 50 orang, ada inspektorat, udah galak-galak itu masa masih nekat gitu loh. Kan bisa kita tangkap kan nanti kan. Supaya ya ini ternyata ya berani dan masih ngotot bener sih mereka. Prosedurnya semua bener. Jadi saya pesannya beli yang bagus. Kayak bus tingkat. Saya bilang standar internasional, ada Pak standar internasional Pak. Kenapa mereknya jadi Weichai? Enggak Pak, bodinya Australia Pak. Australia lisensi, ini kan sudah standar internasional. Nah ini kan ada pembuktian lagi, gimana menafsirkan standar internasional itu seperti apa? Harusnya semuanya apa ini? Nah saya juga dulu nggak ngerti boleh ditulis setara, karena saya juga termasuk dibohongin. Cuma kenapa nggak boleh cantumin merek Pak? Itu boleh ditulis setara Mercedes-Benz, boleh. Cuma mereka nggak mau. Dan niat lah mungkin. Nggak tahu, nanti buktikan aja pengadilan kalau diproses. Pak, topik yang lain Pak, monorel Pak. Yang reklame monorel, pihak pariwara mengatakan dia bayar ke PTJM. Nah itu betul. Nah PTJM Bayar pajak, tapi tidak berizin. Izin nggak izin itu Jakarta. Jakarta lu minta izin. Jadi pajak katanya Bapak Iwan. Kenapa nggak ada izin? Belum ada izin kamu kasih. Oh itu tugas kami Pak. Daripada pajak tidak tertagih, kita minta. Kalau nanti dia tidak dapat izin, kita restitusi kembalikan. Peraturannya begitu, hukumnya perdanya. Jadi dia barang pasang iklan, kita nggak nagih, rugi kita. Ya. Kalau dia udah nagih, dia nggak bikin izin, nanti dibatalin atau diturunkan, maka ini bayar balik ke dia pajaknya sisa. Nah ini dua hal yang berbeda. Ini semua persoalan di asma. Ya. Karena kan Jadi tentunya kalau saya bilang persoalan terbesar iklan itu semua ada di asma.
Yang menentukan izin prinsip kan beliau ya Pak ya? Di sana kan? Nah, kita mesti duduk, susah juga lah. Kita lihat evaluasi bulan depan. Gue lagi teliti juga. Karena kan kalau logika orang berpikir bodohnya kan barang tidak berizin tapi tetap dimintain duit kan aneh gitu Pak. Makanya itu namanya kan makanya di Jakarta kamu gak usah minta izin. Pasang dulu ya baru kita Campok aja. Minta izin lama katanya. Ini memang lucu gitu. Karena kan kita mah gak tahu dikibulin atau enggak, nggak mesti teliti lagi. Kalau ditanya jawabnya hebat aja, dia masih ada jawabannya. Ada jawabannya nih. Itu tadi yang tadi pagi aku udah hasil rapat itu menarik tuh, mesin kopi tuh. Yang kayak rapin tadi. Pointer, satu kertas pointer, ada pointer. Jadi setelah menjadi sorotan baru ada Meja perintah aku dibongkar. nggak Pak. Setelah menjadi sorotan baru ada perintah dibongkar. Jadi selama ini uangnya kemana Pak? Itu kita nggak tahu. Kok bisa ke JM sih Pak? Karena Aku juga nggak tahu. pariwara bilang dibayar ke JM Pak. Iya. Yang pemasang Berarti dianggap itu punya JM. Punya JM. Ini soal swasta kan. Artinya kalau misal di lingkungan situ reklame pajaknya cuma 50 juta kan kecil Pak. Kalau satu reklame 1 bulan 50 juta kalau kata Pak Iwan kan pajaknya Pak. Artinya pariwara itu yang masuk ke GM itu miliaran, pasti miliaran Pak daerah Kuningan. Itu yang kita nggak. Itu yang sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh kan Pak? Itu juga status tiang itu masih nggak jelas punya siapa. Nah kelemahannya paling apa JM berani karena kontraknya itu nggak jelas tuh. Waktu dia berhenti, gimana dia bilang ini barang Anda di tanah saya? Nah karena kontraknya nggak jelas tuh. Nah sekarang saya mau perbaiki kontrak kan, oke kamu kasih kesempatan, tapi kalau nggak selesai barang Anda semua saya sita. Untuk menyelesaikan tiang-tiang itu sekarang. Kalau kamu berani tanda tangan, tiang ini kamu nggak selesai saya sita. Untuk menyelesaikan kelemahan kontrak dulu itu loh. Sampai sekarang dia belum masukkan semua persyaratan bisnis plan segala macam. Kalau dia enggak ya udah, berarti nggak mungkin terus ya. Stop aja. Kalau stop berarti Kalau stop jadi sengketa lagi. Sengketa tiang itu lagi karena tiangnya nggak jelas. Nah itu perjanjian kita itu terlalu lemah. Ya terlalu lemah perjanjian kita. mungkin masuk investor baru nggak Pak? Sama kayak perjanjian Palija lah. Kalau jamin dia untung 22%. Kalau dia untung 10 gimana? Kita ngutang 12% setahun. Ya wajib kita memberikan keuntungan kepada dia. Terus kalau kita berhenti bayar 20 triliun. Enggak berhenti juga bayar 20 triliun gitu Pak. Jadi itu mana ada kontrak kayak gitu loh. Wah mau enaknya aja kontraknya model gitu. Kasih tahu dong Pak tanda tangannya. Makanya nggak ngerti. Jadi sih belajar nembak aja gitu. Tapi mungkin ini investor baru nggak Pak? Kalau misalnya dibatalkan gitu sama Investor baru bisa aja. Kayak BUMN segala macam. Pertanyaannya dia layak nggak bisnis ini? Tapi nggak akan jadi masalah Pak nanti. Nah ini menarik ini. Ini evaluasi camat, perlu tahu. Puasan camat lurah juga bagus nih, ada berita bagus. Evaluasi cukup memuaskan. Memuaskan. Kopi aja bagi. Memuaskan. Cukup memuaskan. Walaupun ada lah 3-4 yang agak. Ini di luar yang meres-meres nggak ketahuan, ada juga yang meres-meres. Laporan nggak ada bener. Bahkan BUMN kan bisa loh memerintahkan untuk membongkar reklame itu Pak. Apa ya? Sebagai wakil gubernur bisa Bisa. memerintahkan untuk membongkar reklame di Sekarang dia mana. udah urus izinnya gimana? Peraturan itu diterima, mau ganti duitnya? Iklan. Nah itu bongkar tiang dituntut lagi. Artinya reklamenya aja kan tidak berizin gitu Pak. Nggak Iya. bisa ya Pak. Bisa. Kalau mau bongkar bisa. Nyari angle saya nih Pak. Jadi ribut lagi kan? Ahok titik 2 ya kan, bongkar reklame dia yang monorail. Ribut lagi. Kita bisa bongkar, kalau kita dapat izin bisa tidak bongkar. Tapi kita harus kembalikan semua uang pajaknya. Nah itu. Masa harus Pak? Kan selama itu kan dia kan udah berjalan beberapa bulan. Artinya dia udah menikmati hasil daripada pemasangan Dan kita reklame. udah terima pajak. Sama aja, makanya dia asumsi gitu. Kamu izinkan dia juga dapat pajak, toh juga bukan daerah terlarang untuk pasang iklan. Dan kalau ngomong jujur, LED mah nggak bayar pajak sampai sekarang. Bayarnya cuma sebagai kapal. Karena peraturannya belum tanda tangan juga. Kalau saya buat 5 kali, kita mau naikin harga pajak iklan. Ini juga belum.
Sama kayak KLB kan. Asbang juga belum, mesti ketemu dulu pengusaha katanya. Ya, nggak tahu lah, mesti cari-cari lagi siapa yang mesti di. PLH Sekda Pak yang ditanyakan. PLH Sekda, Asbang, sebagai Asbang. Iya. Kalau yang terkait sampah Pak, PT Godang Jaya kan bilangnya ada miskomunikasi dari dinas kebersihan menyampaikan ke bapaknya terkait kontrak itu, katanya ada yang salah. Misalnya kayak perjanjian tahunnya, PT Godang Jaya bilangnya itu hanya 15 tahun, dan soal pengangkutan sampahnya diklarifikasi katanya per 5 tahun itu nurun mengangkut sampahnya seperti apa? Bukti banyak, kontraknya begitu, dia tinggal 2.000 ton, faktanya kan 6.000-an ton. Ya kan? Kalau dia bilang salah komunikasi, saya nggak tahu ya. Saya coba berpikir begini, ini logika bisnis. Kalau kamu punya tanah 100 hektar misalnya, saya buang sampah ke tanah Anda tarik duit dari saya, wajar nggak? Wajar, tanah Anda kok. Saya perlu nggak minta Anda untuk mengolah sampah? Tidak perlu. Kalau Anda tidak mengolah sampah di tempat Anda tidak bisa terima lagi sampah saya. Kalau saya perjanjian juga, kamu pasti akan olah tempat itu supaya ada ruang untuk menampung. Nah, sekarang saya balik. Kalau tanah Anda punya 100 hektar, lalu Anda buang sampah di tanah Anda, bayar ke saya, kamu mau nggak kira-kira? Nggak ada logika nih, mau nggak? Terus kamu lagi harus olah, taruh UPT lagi olah untuk ngaduk-ngaduk supaya susun ngatur gimana? Kamu mau nggak? DKI itu yang DKI lakukan, itu Bantar Gebang itu tanah DKI loh bos. Dia ada UPT-nya. Itu alat cuma berapa biji taruh di situ. Taruh aja kontrak di situ kerja gimana. Itu yang saya pertanyakan, ada apa kontrak sampah DKI kok seperti itu? Gak ada UPT. Terus saya tanya, apa betul dari tahun lalu sampah yang dikirim itu sampai 6.500 ton per hari? Flat terus tiap hari Pak. Nah tolong dong dipasang CCTV, dipasang timbangan elektronik untuk melihat betul nggak sampah seperti itu. Terus rusak, setahun lebih rusak dari zaman ketua kepala desa yang lama sampai kuno terus rusak, nggak jalan. Ada bener-benerin. Makanya pertanyaan saya, lalu kenapa saya begitu bodoh? Pasang CCTV juga kagak bisa, pasang timbangan elektronik juga kagak bisa. Di tanah saya ada UPT saya di situ, saya harus bayar di luar truk loh. Ngangkut truk ke situ lain lagi nih borongannya nih. Setiap kelurahan ada lagi kontraktornya. Kenapa aku mesti gitu bodoh? Gak bisa 1,2 triliun untuk urusin sampah DKI dan keluhan sampah tetap di atas 100 tiap bulan dari tahun lalu. Tapi beres nggak sampah kita? Udah swasta semua. Nggak beres. Saya tanya sama Kepala Dinas, kenapa tuh ada keluhan sampah nggak terangkut? Truknya kurang. Loh, kenapa nggak mau beli truk? Kan sudah diswastakan. Aku jadi nggak ngerti logika pikir. Kenapa sih diswastakan? Saya tanya lagi. Karena truknya kurang. Kenapa nggak beli? Karena diswastakan. Kenapa nggak diswastakan Pak? Iya. Kenapa diswastakan? Apa lebih bersih? Dia punya truk? Nggak juga. Yang kalau saya lihat berarti angkutan swasta juga pakai truk kita sebagian. Sopir kita senang, dikasih tip doang kan. Swasta juga senang, nggak usah piara mobil, nggak usah tanggung mobil rusak, nggak usah piara sopir, cuma kasih tip sama sopir. Lihat sopir-sopir truk kita tuh, sopir pembantu yang kebersihan. Enjoy semua tuh ngambil swasta semua. Ngambil tempat orang miskin kagak mau. Lurah kalau panggil datang mesti menyogok juga tuh. Lurah camat. Nah ini rusak sistemnya. Nah kita benahi kayak kemarin. Kenapa sampah numpuk? Ya udah dia beli Komatsu, panggil orang Komatsu datang. Kita ada kontrak Komatsu tracking. Panggil buat kebersihan. Kaget setengah mati. Biar lo lihat tuh.
5 hari gak kerja. Jadi itu ada, kita pasang alat di alat berat itu. Saya bisa tahu dia pindah kemana, ngidupin mesin berapa jam, dia nyendok kerja berapa jam, berat atau sedang atau ringan berapa jam, solarnya tengah malam jam 12 tinggal berapa liter, semua lengkap. Langsung di internet, kan kita pasang GPS, langsung keluar. Nah itu persoalannya. Nah itu pakai si dia nih, pakai iPad gue nggak bawa iPad kan, boleh. Pakai Samsung juga bisa. Langsung bisa lihat semua unit kerja. Rata-rata kerjanya 0,1 jam, 0,4 jam, kurang aja nggak. Itu sudah ada apa dipasang alat seperti itu? Oh, dari tahun lalu beli baru udah pasang. Tahu tuh Pak ya? Udah pasang. Kaget ya setengah mati gue tanya. Oh pindah kemana? Jadi pantas aja sama numpuk mama lu 5 hari kagak kerja loader gua. Ketongkrongin. Dan yang kerja cuma 0,4 jam. Yang bener aja. Apa rusak? Nggak ada kerusakan di situ, jelas datanya. Operator semua dibayar harian, nggak bisa hitung per jam sekarang. Lalu kerja per jam nggak bayar. Baru kamu bisa kerja 10 jam. Kita beli alat berapa 10 jam? Masih sih dia. Nggak mau nggak tahu passwordnya yang track. Ini langsung kelihatan di sini nih. Dian yang pemain passwordnya gue nggak. Nah, ini namanya antara game anak sama sini nyampur aduk tidak jelas. Susah, anak bontot tuh begitu. Jadi gue mau ambil mana barang gue, nggak hilang aja. Tapi kan ini sebenarnya sudah enggak organisasi atau gimana sih Pak? Soalnya kan masih ada 2 tetap DPRD pintar, dia paksakan nomenklatur itu sosialisasi. Nah ini hebatnya DPRD nih. Tetap sosialisasi, judul buang sampah per kelurahan semua. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi gue mau sosialisasi bukan sama perusahaan, sama orang yang kerja. Boleh dong sosialisasi. Daripada tukang cleaning service yang dibayar dari mereka di bawah UMP. Aku tanya sama RKPP, boleh nggak kita kontak sama orang pakai UMP? Lembur semua sesuai dengan surat Menteri Tenaga Kerja. Bisa katanya. Ya udah, ngapain kasih perusahaan? Kasih aja ke perorangan. Kalau perorangan belum bisa, nggak bisa. Nanti bisa ribut, gue nggak tahu kalau yang ribut berarti terlibat, gitu aja. Nah, kayak ini kan, kita Manggarai segala macam. Kita tinggal lihat di sini. Ada yang istiqlal, ada yang karet. Nah, ini kita kelihatan kan, pompa Pademangan jalan nggak nih? Ini yang di Cideng. Kalau Cideng turun, berarti aman. Saya nggak usah khawatir Taman Sudirman tenggelam. Biar hujan gede apapun. Dia nggak kosongin, tapi ada juga yang mati. Kalau yang sering mati terus mesti diperiksa nih. Ini pasti tukang jaganya dicabut listriknya nih, mesti dicek. Nah, kalau dia sering mati, ya ini kasus ini. Yang alat berat juga bisa kita kontrol. Ya, alatnya juga sama. Ya, Manggarai juga kelihatan ya. Yang Istiqlal juga ada. Yang fluid juga ada rusak lama tuh, mesti dicek tuh. Kenapa rusak tuh fluid? Nah, mau diintip mereka. Ini udah ada sistem. Nanti kita punya sistem kayak US. Orang buang sampah lurah mesti laporin posisi dia. Jadi kayak di US betul saya klik dan gambar-gambar itu ketahuan di lurah mana nih. Aku lagi bikin sistem kayak model gitu. Nah ini kan kelihatan orang ini seperti apa. Terus laporan sampahnya terus naik nggak grafiknya. Kalau di daerah dia terus naik berarti dia nggak ke lapangan. Kalau dia bilang kepala dinas nggak mau bantu, Sudin nggak mau bantu, kasih tahu gua. Kapan lu perintah dia? Lu lihat nggak sampahnya? Sama siapa yang lihat itu sampah? Nah kita kalau ada sistem di jalan nanti enak. Jadi alat berat kita semua kita tracking, kita tahu dari mana. Begitu dibukain peta itu langsung kelihatan posisi alat berat kita di mana. Langsung kelihatan di peta posisinya. Terus kita klik alat berat itu kita bisa tahu dia kerja apa enggak, dia harus pindah ke mana, dia mesti tungguin semua sungai-sungai. Nanti semua yang petugas lapangan juga begitu. Ya kita tahu nih posisi dia di mana, posisi dia di mana. Kita duduk aja sini, santai-santai kita lihat tuh. Bergerak sedikit, geser tuh Pak ya. Sekarang ya, kelihatan tuh semua.
Dia kemana-kemananya semua. Teknologi zaman udah beda. Ya. Kaget kalau dinas kalau kasih tunjuk ya. Kita main-main gitu kan. Ada 5 hari apa ya? Dan di Manggarai standby. Bukan di Manggarai itu Jakarta Pusat posisi alatnya udah ke situ. Bukan di Manggarai. Lihat tuh di dekat itu, dekat apa Sentiong atau mana tuh, lihat tuh situ alatnya. 5 hari gak kerja. Mana operator lu? Udah gua ampunin lah kali ini lah. Baru promosi soal kontrak gak apa-apa. Besok gak ada lagi promosi lu. Tapi nanti kalau untuk armada truk yang kurang tuh masih bisa Kita bisa rental. Nanti pakai ikat alok juga rental. Nah kita nggak mau lagi pergelondongan. Kalau itu kan satu perusahaan menang per kelurahan kan, kita pun nggak jelas dia bersih nggak bersih. Kalau sampai DPD ngotot bisa dibuat peraturan. Kalau satu hari ada sampah tertinggal, maka dia diputus kontrak dan cairkan bank garansinya. Masih ketat bikin spesifikasi tendernya gitu loh. Jangan tidak Pak ya, diikat di awal ya Pak ya. Jadi jelas. Kalau nggak nipu-nipu banyak kan. Sampah mengerikan. Siapa yang pernah ngerasakan sampah di Jakarta beres? Nah, kayak sekarang kita putus hubungan, kita sampah numpuk kemana-mana. Karena memang nggak main orang lapangan kan. Alat berat nggak kerja. Kalau saya bandingkan dengan yang tahun lalu pun, laporan sampah mirip-mirip aja kok. Betul kan? Kalau jujur saya bandingkan nih sekarang nih, laporan sampah, kondisi sampah sama yang kemarin, mirip-mirip juga. Memang beberapa sungai lebih bersih, saya kita beli alat berat sendiri. PU bantu keruk lebih bersih. Artinya kemarin yang swasta kerja itu siapa? Mirip-mirip kita juga. Dulu aku hampir nggak lihat mobil sampah, sekarang masih lumayan keluar. Sampai hari libur minggu, nyari objekan ke tempat swasta ngangkut, banyak yang keluar. Sekarang masih ada 2 perusahaan tuh yang masih ngangkut sampah. Iya, karena kita bayar dia kan. Swasta yang belum putus kan ada kan. Dia kan juga ada nyambung Juni ke Juni. Ya udah keburu putus kita nggak mau mutusias lagi. Jadi cleaning service juga saya udah nggak mau lagi pakai swasta. Langsung aja kontrak sama orang. Ngapain kamu bayar murah-murah ke orang lain? Terus lagi yang lain? Udah siap belum ya? Itu Pak. Mengenai 10 dari BPS kan menyatakan ada 10 perusahaan yang potensi kerawanan Ya. itu bagaimana Pak untuk kalau mengandalkan? Mesti lihat dulu, itu juga menarik. Kita udah kombinasikan dengan hasil survei lurah camat. Ada daerah yang rawan, tapi tingkat kepuasan masyarakatnya tinggi. Artinya kemungkinan lurahnya lurah camat itu bekerja dengan baik. Di daerah yang sulit dia masih bisa melayani. Atau bisa juga lurahnya ikut main sama-sama gendem gitu, jadi dianggap teman baik gitu. Bisa aja kalau bercanda gitu kan. Nah, tapi kita melihat di kodran ini yang baik. Nah, kita udah cocokkan. Hampir semua relatif baik. Tapi ada juga yang nggak puas. Kenapa nggak puas? Daerah penggusuran. Angka tinggi, Pluit. Nah, lurah Pluit itu dapat nilainya jelek tuh. Masyarakat nggak puas sama dia. Kenapa? Dia gusur. Nah, jadi itu faktor juga kita mesti lihat. Ada juga wali kota yang kasih nilainya tinggi udah ya. Kasih nilai yang tinggi. Jakarta Barat, semua kasih A semua. Padahal hasil tesnya nggak begitu tuh. Ini kebaikan dosennya. Lu baik kasih nilai. Nah, ada juga yang pelit. Kasih B, paling tinggi B. Terus kita tanya wali kota Jakarta Utara. Oh saya bilang tahu Pak, nggak beres kerjanya Pak, masih nggak memuaskan. Nah ini bagus. Nah, jadi kita kombinasi. Soal dari 10 itu ada nggak Pak yang perlu difokuskan untuk pembenahan? Rata-rata kalau kita lihat ini masalah kerawanan itu memang masalah kekumuhan. Makanya kita minta BPS tahun ini kalau nggak keburu di perubahan, saya ingin ada survei kelayakan hidup di Jakarta. Dia bukan pakai standar kemiskinan yang $1, $2 atau yang kalori 2.500 kalori per hari. Saya nggak mau pakai itu. Saya mau pakai survei kelayakan hidup. Dari mana standarnya? Kebutuhan hidup layak. Nah itu yang kita plot. Nah kalau survei itu keluar, saya bisa melihat layak hidup nggak sih orang ini tinggal di sini. Nah ini bisa ketahuan berapa persen orang Jakarta yang sebetulnya itu hidup di bawah garis kelayakan. Karena penghasilannya rendah. Nah itu mesti saya keluarkan. Maka itu pelan-pelan gitu. Waktu saya baru masuk, saya tugasnya BPS, tolong kasih saya lihat indeks
kerawanan sosial. Peta kerawanan sosial. Nah, dia udah hasil 2013. Saya udah lihat. Nah, sekarang saya mau kombinasi lagi. Indeks kepuasan masyarakat ada. Dengan lelang. Waktu saya masuk saya pada BPS kan, tolong dong survei kerawanan sosial itu sampai di mana nih? Kita hantam lelang keluarin indeks kepuasan masyarakat. Saya kombinasikan, saya lihat. Oh, ini ada sedikit bias, saya baru sadar. Kenapa? Jakarta ini beda dengan daerah. Kalau daerah udah mau mencukupin kalori, dia bisa mancing, bisa ikan, cari di hutan. Kalau Jakarta nggak bisa. Jakarta mesti 100% bicara di kebutuhan hidup layak. Harus di situ mainnya. Survei nggak ada. Oke, kalau gitu saya minta surveinya lagi nih. Nanti tahun depan kan ada survei 10 tahunan sensus ekonomi 2016. Itu 2016 ada survei tahun ini. Ya baru kita kombinasi. Mana sih UMKM yang mau kita kembangkan? UMKM rata-rata nampung orang kerja berapa? 2-3 orang. Berarti dia sendiri juga. Ada berapa pengusaha? Udah punya data 2006. Nah ini dengan kerawanan ini, dengan ini pertumbuhan 2016 saya bisa kombinasikan. Nah saya bisa tahu planningnya seperti apa. Satu lagi soal inflasi. Tadi kalau dari BPS, dari inflasi year on year DKI Jakarta 7%, sedangkan targetnya itu 6%. Berarti ada... Karena properti juga yang kemarin naik. Ada bias di properti. Nah makanya kita mau menguasai PD pasar. Pasar-pasar lockbin, pasar tradisional, kenapa kita mau kuasai? Ini dalam rangka untuk mengontrol inflasi. Jadi lagi tugas Jakpro bangun logistik, nanti saya kalau jualan di pasar-pasar saya ada 100-200 pasar. Kan pasar saya, ke pasarnya Pemprov ini kan pakai sistem harian di tempat. Nah, kamu kalau jual barang ini, kamu cuma boleh ambil untung 10%. Kamu ambil lebih dari ini, saya usir kamu dari pasar Pemprov. Kita bisa, karena harian. Dan pasar Pemprov seperti harga di PKL, kamu sewa paling 10.000 per meter. Ya kan? Kamu sewa di luar aja dipalakin orang 40.000, 50.000 kamu jadi PKL. Kalau di pasar Pemprov sehari cuma 20.000, tentu kamu akan lebih senang di debit. Dan kita bisa kasih Anda modal. Sekarang belum bisa kalau pasar itu, jadi saya bisa siapin modal. Kalau 1 triliun, 5 juta, 200.000 pedagang. Tahun depan 1 triliun lagi kau balik, turunkan lagi 600.000. Kalau efeknya pengusaha kecil menengah rata-rata 2-3 orang, karena ini di atasnya kita kan bangunkan rumah susun, nah kita mau pungutan modal pada PD Pasar Jaya 1 triliun. Bangunkan apartemen harga kos seperti Setiabudi, di bawahnya pasar, ini pasar bisa 24 jam. Kalau dia 24 jam, kalau dia rata-rata menyerap 3 orang, kalau dia 24 jam, 3 shift, itu menyerap 10 orang. Kalau 600.000 pedagang kita biayain, kita multiple tuh 6 juta orang. Nah, orang kan suka jadi pengusaha. Nah, kalau kamu gampang gimana? Gampang. Kamu tentuin 10 temanmu. Kalau satu tidak bayar, kayak Grameenbanknya Muhammad Yunus, 9 saya usir. Nah, ini ketahuan siapa yang gak punya teman. Kalau kamu pedagang yang benar, kan tahu nih, nah ini mah agak kampret satu ini agak brengsek, kan ketahuan kan. Kamu gak mau dong, kalau dia bahaya nih. Tukang kawin misalnya gitu kan, tukang sabok, gak mau orang. Nah kita akan terjadi seleksi alami. Nah itu yang mau kita lakukan. Kita kan butuh pasar, butuh lokasi. Nah kita butuh bangun yang super blok di Casablanca. Supaya kantor-kantor dinas pendidikan, kantor-kantor yang lain bisa kita ubah jadi. Terus panti-panti asuhan kita mau pindahin ke Tangerang, Ciangir. Ya orang nggak makan pak, nggak ada duit. Udah sana tinggal di sana, tanggung makan. Kalau di sini dia pulang ngemis lagi dia. Dia bukan nggak makan pak, pengemis di DKI itu pak. Nggak dapat 3 juta, 10 juta masalahnya. Kalau taruh di Ciangir, ngemisnya situ loh. Nah dia tempat-tempat panti-panti yang ada ini kita akan bangunkan super blok. Super blok itu dalam arti kata itu rusunawa terpadu ya. Bawahnya pasar, ada klinik, ada tempat PAUD segala macam, terus di atasnya itu apartemen tambah parkir. Di tengah kota, sehingga orang-orang yang tidak sanggup dia akan mulai pindah. Kalau sekarang orang-orang kerja gaji pas-pasan 5 juta, 10 juta, dia tidak mampu beli rumah di Jakarta, sewa apartemen nggak sanggup. Jadi dia mesti didorong tinggal di sini yang konsep ini. Ya, mesti geser nih. Pak, Mas Pak, yang pasar Blok G gimana Pak itu Pak? Udah balik lagi Pak? Ini kebijakan Blok G tinggal lantai 3, kita udah masukin kuliner, lagi tunggu itu lift.
Artinya bahwa pedagang ini kan dikhawatirkan Pak kalau kegagalan di Blok G akan merambat ke ini lagi. Jalan pertama masih oke. Kita lagi mau kerja kayak Arkaton. Ya, jalan-jalan kita mau kejar pajak. Pak, BPJS kita mau bilang itu berhasil nggak Pak kalau perusahaan tidak mendaftarkan substansi? Tapi sanksi belum sekarang, itu masih ada batas waktu. 2000 berapa gitu, sampai 2017. Jadi belum berlaku sekarang. Tapi kalau perusahaan nggak mau lakukan, bodoh dong. Karena kalau pegawai usaha, nggak mau keluar duit. Kalau ada gitu kan, potong itu enak kalau ditanggung. Justru mesti ikut yang gelondongan lebih untung. Ini selesai, kita mau pindahin. Tindak lanjutnya gimana Pak? Kita mau pindah-pindahin beberapa yang baik, kita kan angkat jadi asisten atau apa di promosi. Oh nggak apa, itu si Asnawa Aji cepat, asisten langsung di Wakadis, langsung kelihatan di kerjanya bagus kok. Si Heru juga cepat kan? Dari Kota Utara. Sudah sesuai dengan harapan Pak? Ya belum sesuai semua, tapi jauh lebih baik daripada sistem lama. Sekarang anak langsung terasa berbeda. Jadi konsep Pak Gubernur mau jadikan seluruh kantor di DKI seperti sistem perbankan sudah mulai kelihatan terwujud di lurah camat. Dan kantor-kantor udah kayak bank, gitu kan. Nanti kita harapkan nanti PTSP jalan semua kantor itu akan seperti itu. Kayak bank, kamu ke kantor yang lebih gede, ya ruang tunggu lebih banyak, WC lebih bersih, lebih besar, dia lebih kecil, kayak gitu aja. Pak, kalau rotasi terlalu cepat itu apa enggak ini Pak? Apa kita apa nggak stabil, memang dia udah nggak stabil nggak beres. Nah perlu pertahankan. Justru sekarang eselon 34 kita mau tes supaya orang-orang yang 3C 3D nggak pernah dapat jabatan yang tidak akan dikenal bisa menempati posisi ini. Jadi eselon 34 sekarang nggak beres kita mau singkirin aja udah. Pak, sebelumnya ada laporan di salah satu kelurahan di Jakarta Timur itu ada PNS honorer yang ingin masuk sebagai PNS tetap gitu Pak. Jadi dimintain pungutan sebesar 60 juta. Ya bego aja, pada sistemnya udah langsung pesan. Dia bodoh aja, dia kalau waktunya udah Pak Ahok ya. Iya, dia ketipu aja, suruh dia lapor polisi. Itu penipuan. Iya, penipuan kan. Rekam dong handphone semua ada rekaman, dibuat aja rekam. Kita pecat PNS-nya karena tahun ini aku lagi targetin ada PNS yang dipecat. Berapa PNS yang mengarah? Ya, nggak mau target berapa dong? Maksud saya kalau yang nggak beres kita pecat. Suruh jalan lapor polisi. Jadi kalau jalan lapor polisi terbukti saya masih pecat tuh PNS. Termasuk lurah camat hasil. Iya, masih pecat. Eselon 2 juga pecat kalau jadi kasus. Terima Siap. kasih Pak. Udah, thank you.